Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembelajaran hukum nun sukun dan tanwin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum ikhfa. Hukum ikhfa termasuk dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin selain ikhfa adalah izhar, iklab, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Pada video pembelajaran kali ini akan dikhususkan untuk membahas hukum bacaan ikhfa. Simak video ini hingga akhir ya. Hukum ikhfa dalam pengertian bahasa artinya menyembunyikan atau menyamarkan. Hukum bacaan ikhfa dalam istilah adalah apabila terdapat nun sukun atau huruf-huruf hijaiyah yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zain, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Huruf-huruf ikhfa ini jumlahnya ada 15. Agar lebih mudah mengingatnya, maka kita harus hafal terlebih dahulu huruf-huruf dari izhar, idgham, dan iklab, yang mana huruf-huruf dari hukum bacaan tersebut jumlahnya tidak sebanyak hukum bacaan ikhfa. Nah adik-adik, bagaimana cara membaca hukum bacaan ikhfa ini? Cara membaca hukum bacaan ikhfa adalah dengan menyamarkan atau menyembunyikan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf nun atau tanwin tetap terbaca, tetapi dengan disamarkan dan mendengung mendekati ke huruf yang ada setelahnya. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh-contoh bacaan ikhfa berikut ini. Untuk contoh yang pertama, antum. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka huruf nun dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf ta, antum, dan tidak boleh dibaca dengan jelas antum. Contoh yang kedua, masakulat. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf sa, maka huruf nun dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf sa, masakulat, dan tidak boleh dibaca dengan jelas mansakulat. Contoh yang ketiga, wa anzala. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf zain, maka huruf nun dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf zain, wa anzala, dan tidak boleh dibaca dengan jelas wa anzala. Contoh yang keempat, wa ajrun kabirun. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf ro berharokat dhammatain bertemu dengan huruf kaf, maka bunyi tanwin dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf kaf, wa ajrun kabirun, dan tidak boleh dibaca dengan jelas wa ajrun kabirun. Contoh yang kelima, qauman taghin. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf mim berharokat fathatain bertemu dengan huruf to, maka bunyi tanwin dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf to, qauman taghin, dan tidak boleh dibaca dengan jelas qauman taghin. Contoh yang terakhir, syai'in syahida. Dalam lafaz tersebut terdapat huruf hamzah berharokat kasrotain bertemu dengan huruf shin, maka
Bunyi tanwin dibaca dengan samar dan mendengung mendekati huruf shin. Syai'in syahida. Dan tidak boleh dibaca dengan jelas syai'in syahida. Baiklah adik-adik sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran kita dalam hukum ikhfa. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.